Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih responnya adik-adik sekalian. Selamat datang di sosialisasi pengajuan judul skripsi. Yang bergabung di sini itu mayoritas angkatan 2019 dan ada juga angkatan yang lainnya yang belum mendapatkan SK pembimbingan skripsi. Baik, adik-adik sekalian, alhamdulillah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpahan rahmat hidayah dan taufiknya lah hari ini kita masih bisa berjumpa kembali melalui forum Zoom dengan agenda pengajuan judul skripsi. Dan tentunya mari kita menyampaikan salam dan salawat kepada baginda Rasulullah SAW. Baik, di Zoom di ruang Zoom kali ini itu telah hadir Ibu Kaprodi, Ibu Insinyur Rasmida Rashid MM, dan dosen agribisnis yang lain seperti Pak Agustrai SPMSI dan Pak Faisal SPMSI. Baik, untuk efisiennya berjalannya sosialisasi kali ini, sebentar saya akan menunjukkan beberapa dokumen atau berkas terkait dengan pengajuan judul skripsi, mulai dari SOP, tema penelitian, syarat-syarat berkas, dan kalau misalnya adik-adik ada yang mau ditanyakan, nanti silakan ditanyakan nanti poin per poin, supaya tidak dilupa. Kalau misalnya saya baca sekaligus, nanti dilupa apa yang mau ditanyakan. Jadi sama seperti waktu sosialisasi PKL kemarin, kita akan bahas poin per poin. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, langsung ditanyakan saja. Oke, namun sebelum saya share screen untuk SOP-nya, saya mungkin ada beberapa penyampaian ya, mungkin secara pribadi saja. Alhamdulillah ya, adik-adik di angkatan 2019 di grup PKL dan seminar 2022 ya sangat bersemangat sekali untuk mau PKL. Hanya mungkin saya begini mungkin review ulasan dari saya berdasarkan apa yang kalian tuliskan di chat WA. Yang pertama itu saya kasih contoh saja, adik-adik cari tempat PKL pertama itu berdasarkan kriteria yang ada, yang sudah dijelaskan. Kalau adik-adik masih bingung, silakan dengar ulang rekamannya. Terus yang kedua, cari deh tempat yang bukan kantor. Paham Ki? Yang bukan kantor itu dalam artian, saya kasih contoh, tadi ada yang terakhir saya lihat di Pupuk Kaltim, mungkin itu sudah beberapa kali ditanyakan ya. Jadi Pupuk Kaltim yang ada di Makassar, saya tidak tahu apakah dia memproduksi atau tidak. Kalau misalnya kantor Pupuk Kaltimnya memang ada aktivitas produksi dan sebagainya, ya boleh-boleh saja. Tetapi kalau misalnya kantor hanya sifatnya dia kayak administrasi di situ, mending nggak usah. Karena ya kalian mau magang itu bukan untuk datang di sana duduk di bagian administrasi, tetapi adik-adik terlibat dalam aktivitas, ada aktivitas usaha ataupun ada aktivitas program yang ada di lapangan. Jadi itu mungkin poinnya deh. Jadi pastikan tempat PKL ada aktivitas usahanya. Aktivitas usaha di sini mungkin seperti yang disampaikan kemarin di grup, itu bukan perdagangan ya. Bukan hanya dia ambil barangnya orang, dia bukan bikin, dia cuma pajang saja di etalasinya, bukan seperti itu. Tapi memang ada aktivitas produksinya di dalamnya. Produksi atau aktivitas fungsi-fungsi pemasaran yang lain. Kalau adik-adik masih bingung apa itu fungsi pemasaran, gue lagi kembali materi tentang manajemen pemasaran. Iya. Jadi seperti itu. Sedangkan kalau yang di kantor-kantor mungkin tidak ada aktivitas produksi. Misalnya yang beberapa ada yang tanyakan dinas ketahanan pangan atau sejenisnya, pastikan Ki, nanti kalau di sana Ki, bukan Ki dalam kantornya, tetapi memang terlibat Ki dalam program-program yang ada di lapangan. Misalnya program pemberdayaan wanita atau kelompok wanita tani ataupun sejenisnya. Jadi pastikan itu adik-adik bukan di dalam kantor. Itu ya, kalau dinas ketahanan mungkin contohnya lebih beririsan dengan mata kuliah misalnya pemberdayaan masyarakat ataupun kearifan lokal atau yang sifatnya sosial. Terus yang selanjutnya
minta tolong deh, kayaknya saya sudah sampaikan deh kemarin waktu di sosialisasi di grup saja kalau misalnya ada yang mau ditanyakan sama seperti teman yang lain, minta tolong jangan di Wapri karena kenapa? Yang pertama chatnya kalian kemungkinan bisa akan tenggelam, dan kedua kemungkinan pertanyaannya kalian itu jadi pertanyaan juga temanmu yang lain. Jadi sampaikan saja di grup. Kalaupun kemarin ada yang saya balas, ya mungkin karena kebetulan saya lagi sempat juga. Jadi minta tolong di grup saja kalau ada yang mau disampaikan pertanyaan terkait PKL ataupun usulan judul skripsi supaya efisien kayak gitu ya. Mungkin pertanyaanmu sama dan pertanyaan temanmu yang lain. Jadi kita satu kali menjawab semua. Terus selanjutnya begini, angkatan 2019 kan ke atas itu sudah pernah mendapat sistem agribisnis sama agroindustri. Jadi adik-adik sebenarnya kalau mau cari tempat PKL, lihat nih dek, ini tempat usaha atau ini lembaga, dia masuk di bagian sistem agribisnis yang mana? Apakah dia masuk kategori agroindustri atau apa? Saya pikir adik-adik sudah khatam masalah itu. Terus list yang dibagikan yang ada di Google Drive itu, mohon maaf mungkin itu tidak semua ada list PKL-nya. Kenapa? Karena list itu yang ada yang kalian lihat di Google Drive, yang di Google Sheet-nya itu adalah list PKL yang mahasiswa yang mungkin masuk gelombang 1 sampai gelombang 4. Sedangkan gelombang yang terakhir itu kadang kita tidak list di sistem deh. Jadi kadang kalau misalnya ada yang sampaikan di situ, dia bilang tidak ada jadi list, tapi ternyata sudah dipakai yang kemarin, itu berarti mahasiswanya di periode yang sebelumnya itu dia masuk mendaftar PKL di akhir-akhir, jadi dia tidak masuk di daftar di database-nya kita. Ini itu ya. Terus selanjutnya mungkin kalau saya secara pribadi kan banyak pertanyaannya mahasiswa di grup ya mengenai tempat PKL. Tadi saya sudah sampaikan, yang lain mungkin yang terakhir dari saya begini deh, karena setengah mati jadi Bu kalau mau ditanggapi satu persatu. Ini mahasiswa kayaknya enggak mengerti itu orang sosialisasi. Iya. Jadi begini mungkin Bu juga, kan di grup itu ada saya, ada Ibu Kaprodi, ada Pak Arul juga selaku panitia PKL, ada Pak Mais juga. Jadi adik-adik begini mungkin, kalau misalnya memang ada yang bertanya, terus kita respon, begini mungkin, kalau misalnya ada yang bertanya terus tidak direspon, berarti boleh gitu, mungkin gitu Bu supaya tidak dijawab satu-satu. Tadi malam itu sudah jam berapa juga, Wi? Iya Bu. Saya kebetulan juga baru datang, jadi saya lihat, tapi sesudah itu saya mau tidur. Dan juga begini barangkali Pak, ini kan grupnya ini untuk PKL yang mendaftar PKL dominannya angkatan 2019. Mendaftarnya itu 2022. Barangkali di delete saja Pak yang sudah, kan ada yang sudah mau ujian, mau apa kok masih masuk di grup ini, ya. Pak Salis? Iya Bu. Seperti ada saya lihat Multasam, Fernanda, Wahid, siapa ini? Ada beberapa barangkali dikeluarkan saja, minta maaf, bilang dikasih keluar karena mengganggu juga itu. Tadi malam dia posting, barangkali kamu bisa di sini. Kenapa kau yang menjawab? Nanti ini Bu, saya minta mereka nanti saya sampaikan di grup, minta mereka pindah sampaikan di grup yang satunya Bu. Ya, bahwa kan mereka sudah ada grup ya yang 2020 dengan 2021 tahunnya. Hah? Ya. Iya, Bu. Supaya mereka mengerti karena mengganggu juga. Kecuali yang baru ya memang baru sama sekali mendaftar PKL ya enggak apa-apa. Iya. Kan sudah dijelaskan bahwa yang sudah punya SK tidak perlu lagi, tapi ya begitulah mahasiswa. Iya. Potongin oleh adik-adiknya Bu di grup yang baru. Iya. Karena kan disuruh pilih salah satu grupnya, tapi kan mayoritas sudah masuk di grup yang sebelumnya. Ya, itulah. Iya. Oke, lanjut adik-adik sekalian. Jadi begini saja. Kalau misalnya mungkin tidak direspon ya, tidak direspon itu bukan berarti dicuekin atau apa. Mungkin karena terlalu banyak pertanyaan masuk, kalau tidak direspon bisa artian itu bahwa boleh yang itu, kecuali kalau misalnya ada yang masuk kayak contoh ada yang air ya kemarin, air minum. Iya. Itu kan pasti kita koreksi lah kalau yang memang agak jauh.
seperti itu. Terus ada juga Pak Salis tadi, saya Iya. tambah dulu sedikit ya. Tadi ya masih tadi malam itu bertanya Pak Mais bilang berapa tenaga kerjanya. Ibu lupa memang kalau menurut aturan BPS itu UMKM itu tenaga kerja minimal 5 orang ya. Nah, tapi kita antisipasi memberikan apa ya, bukan juga kemudahan ya, supaya kamu mudah mencari UKM-nya ya. Jadi kita kasihlah di SOP-nya itu minimal 3 tenaga kerja ya. Nah, kita ya kita antisipasi begitu, minimal 3 orang tenaga kerja. Jadi itu yang utama dulu. Kalau lihat, jangan sampai dia usaha rumahan, dia sendiri yang buat, itu tidak masuk kategori ya untuk melakukan PKL di situ. Itu barangkali juga perlu diluruskan ini ya. Jadi jangan kasih masuk-masuk bilang, saya mau di sini Bu, saya mau di Bulu Cuk, ya saya mau di apa. Lihat dulu tenaga kerjanya ya. Yang sembarang Ki. Siapa tahu bulu apanya, bulunya atau rotinya untuk hanya perorangan yang punya ya. Kemudian itu mengenai roti juga sudah banyak sekali ya. Jamur juga saya rasa sudah banyak ya. Oke, silakan Pak Salis. Yuk. Oke, jadi mungkin saya kesimpulan saja untuk yang masih terkait dengan PKL ya. Adik-adik pertama saya perhatikan dulu kriteria yang ada atau dengar kembali rekamannya supaya lebih jelas. Terus kalau misalnya ada memang pertanyaan kalau ada pertanyaan, masukkan saja di WA grup, jangan di Wapres supaya bisa dilihat sama temanmu yang lain. Terus kalau misalnya ada mungkin ketika ada pertanyaan dan ada tempatnya yang tidak sesuai, kita akan komen J. Tapi kalau misalnya tidak direspon, ya mungkin itu kita bisa aja di situ. Kira-kira seperti itu, Ibu? Iya. Supaya tidak banyak. Terus ini rajin-rajin juga panjat komentar deh, kan ada beberapa itu saya perhatikan sebenarnya Ibu Rasmeda sudah jawab, terus masih ada lagi yang tanya terkait hal yang sama. Jadi rajin-rajin lihat komentar di atas, komennya teman juga di atas, komennya Bapak Ibu yang lain. Mungkin seperti itu aja yang saran dari saya. Yang jelas pastikan sesuai dengan kriteria yang diminta dan pastikan tidak ada di tempat PKL yang ada di list. Kalaupun misalnya adik-adik bertanya tidak ada di tempat PKL yang list, tapi ternyata kita temukan di belakang ada, nanti kita komen juga. Gitu. Seperti kemarin Ibu Farisa juga komen dan Pak Arul juga komen seperti itu. Oke, adik-adik sekalian, mungkin cukup untuk penyampaian terkait dengan PKL.